ternyata hanya tinggal 500 saja yang setia karena ada raja berbelok mendukung Jayakatwang. Kemudian dari 500 saja ini ternyata kemudian banyak yang terluka dikejar-kejar oleh pasukan Jayakatwang. Tinggal 12 saja yang masih setia mendukung Dyawijaya sampai kemudian minta bantuan Arya Wiraraja Adipati Sumenep. Dari 12 orang kesatria Singosari inilah sebagai simbol awal-awal berdirinya kerajaan Majapahit. Ternyata Gus, Raja dan Ratu Majapahit ini jumlahnya juga 12 orang dari Dyawijaya sampai Girindrawardhana, atau dari berdirinya Majapahit sampai kemudian runtuhnya kerajaan Majapahit ini 12 orang. Dan tidak lain tidak bukan harus dimulai dengan para pemudanya, karena dalam satu hadis disebutkan Syubbanul Yaum Rijalul Ghadin, pemimpin sekarang, pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul Kiram, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Muhammad Albara LCM Hum atau panggilan Gus Bara selaku Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto serta Ketua GP Ansor Kabupaten Mojokerto ya. Jadi di sini kita melanjutkan kembali tentang mengulas sejarah kejayaan Majapahit. Ternyata Majapahit itu tidak mau ujuk-ujuk berdiri saja, tetapi penuh perjuangan dan pengorbanan. Dari 1000 pasukan yang dikirim oleh Kertanegara untuk menghalau pasukan Jayakatwang dari arah utara, ternyata hanya tinggal 500 saja yang setia karena ada raja berbelok mendukung Jayakatwang. Kemudian dari 500 saja ini ternyata kemudian banyak yang terluka dikejar-kejar oleh pasukan Jayakatwang. Tinggal 12 saja yang masih setia mendukung Dyawijaya sampai kemudian minta bantuan Arya Wiraraja Adipati Sumenep. Dari 12 orang kesatria Singosari inilah sebagai simbol awal-awal berdirinya kerajaan Majapahit. Ternyata Gus, Raja dan Ratu Majapahit ini jumlahnya juga 12 orang dari Dyawijaya sampai Girindrawardhana, atau dari berdirinya Majapahit sampai kemudian runtuhnya kerajaan Majapahit ini 12 orang. Artinya memang ternyata skenario Tuhan itu sudah menjadi hal yang umum di tanah Jawa ini. Bahkan legenda saat ini kebangkitan Majapahit itu pasti dan nyata, termasuk dalam serat Sang Kaning Mowana, serat Darmo Gandul, serat Gatoloco, serat Sabdo Palon ya, termasuk kemudian Babat Tanah Jawi dan serat Kandaning Ringgit Purwa akan kemudian mengungkap bahwasanya Majapahit akan kembali dan muncullah Satrio Piningit. Ciri-cirinya adalah seperti awal-awal kerajaan Majapahit, yaitu Gus, yang kemudian ada seseorang laki-laki yang senantiasa berjuang dengan ikhlas serta mengeluarkan segala pengorbanan apa saja ya, harta, tenaga, pikiran untuk kemudian kebangkitan kembali munculnya kerajaan Majapahit. Maka nanti Satrio Piningit ini diduga juga memiliki hal yang sama, yaitu awal-awal akan terlihat sosok ini yang baik, dermawan, penuh pengorbanan dan perjuangan. Mungkin dari sini pelajaran ya dalam hal mengulas kembali sejarah Majapahit ini Gus Bara, banyak hal yang kita ambil pelajaran dari sini, terutama kemunculan Satrio Piningit yang tidak lain dan tidak bukan di abad-abad ini saja. Ya mungkin Gus Bara bisa kemudian memberikan ulasan dan kepada kita semua, kita bisa juga turut rembut dan ngasuh kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita mau membaca, kita ambil teori di dalam Al-Quran, itu disebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu akan silih berganti di antara manusia. Artinya bahwasanya sejarah itu akan silih berganti. Awalnya akan dimulai dari perintisan, setelah itu kejayaan, setelah itu agak mulai ada penurunan, terus kehancuran, dan itu terus terjadi di setiap momen peradaban apapun, mulai dari ya Mesir kuno, Romawi,
sampai kemudian Majapahit dan seterusnya. Itu adalah teori konsep yang sebenarnya secara alamiah memang seperti itu, secara alamiah, dan itu juga ditegaskan dalam Al-Quran. Oleh karena itu saya percaya bahwasanya suatu hari kebangkitan itu yang dulu pernah kita rasakan, yang pernah dialami oleh masyarakat Nusantara, itu juga akan kemudian tumbuh kembali, bangkit kembali beserta dengan seiringnya waktu dan zaman. Maka saya berharap bahwasanya nanti di tahun-tahun ini atau tahun depan, ya, tepatnya di tahun 2024 ini akan muncul beberapa sosok-sosok yang kemudian bisa mengisi kebangkitan Nusantara ini, yang kemudian dia muncul seperti yang disampaikan tadi Satrio Piningit, yang bisa kemudian membawa kejayaan Nusantara atau Indonesia ini kemudian bangkit kembali, khususnya juga mungkin ya di Kabupaten Mojokerto ini, karena disinilah tempat tumbuhnya peradaban Nusantara. Sentralnya itu ada di Kabupaten Mojokerto ini, dan kita berharap bahwasanya ya nanti kemunculan dan kebangkitan Nusantara ini diawali dari Kabupaten Mojokerto, yang mana pada masa-masa kejayaannya di sini tumbuh dan berkembang sosok-sosok yang luar biasa, raja-raja yang luar biasa kemampuannya, lantas kepemimpinannya. Anggap saja antara lain ada Hayam Wuruk, ada kemudian patihnya Gajah Mada, Brawijaya dan seterusnya. Jadi kita berharap bahwasanya ini juga menjadi tanda awal kebangkitan Nusantara, diawali dari Mojokerto sebagai pemilik sejarah berdirinya Nusantara. Termasuk Majapahit atau Mojokerto ini dikenal dengan bumi para raja. Iya, ya teman-teman netizen, ini sebenarnya bukan isapan jempol. Jika kita flashback ke belakang gitu ya, di pertengahan abad Masehi ini memang muncul raja-raja besar. Misalnya tahun 730 muncul Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ini merupakan nenek moyang dari Wangsa Sailendra Jawa Tengah. Kemudian tahun 830 juga muncul ya Rakai Pikatan Empu Manupu, raja besar dinasti Sailendra, mendiri Candi Prambanan. Tahun 930 di Jawa Timur ini muncul Empu Sendok, telah menyatukan Jawa kembali dari gempuran Sriwijaya. Tahun kemudian 1030 Airlangga, seorang pangeran Bali ini membina dan menyatukan Jawa Timur setelah Mahapralaya tahun 1016. Kemudian jika kita terus gitu ya, dan terus gitu, maka kemudian pada masa Majapahit juga muncul memang di pertengahan abad ke-14, yaitu Gajah Mada. Ini memang sosok figur yang dimunculkan oleh leluhur kita. Begitu juga seterusnya, dan diduga memang pertengahan Masehi ini sekitar tahun 1924 sampai 30 ini akan muncul Satrio Piningit yang dinantikan. Begitu juga dalam global ya, tiap 700 tahun atau 7 abad, di mana Nusantara berjaya pada abad ke-7 pada masa Sriwijaya, dikenal dengan 3 negara adidaya terbesar di dunia pada waktu itu di abad ke-7 ya, yaitu dinasti Tang di timur, Bani Umayyah di barat, dan Sriwijaya di selatan. Ini merupakan 3 negara adidaya terbesar pada abad ke-7. Begitu juga kemudian abad ke-14, 700 tahun kemudian, yaitu Majapahit. Dari Majapahit ke abad ini kita tambah 700. Jadi abad 7, abad 14, abad 21 ini merupakan momen 700 tahun tentang kebangkitan Nusantara. Dan ini bukan isapan jempol, dan ini memang sangat-sangat real Gus ya. Mungkin Gus Bara bisa menambahkan sedikit. Ya, kita berharap bahwasanya momen-momen ini bisa kemudian menjadi titik balik kebangkitan untuk Nusantara dan untuk Indonesia, untuk juga Mojokerto, untuk agar kemudian generasi
untuk menyongsong kebangkitan Nusantara, dan itu diawali dari Kabupaten Mojokerto. Betul sekali. Jadi generasi Mojokerto adalah keturunan para Raja Majapahit yang memiliki visi misi global, ya, seperti Mahapati Gajah Mada yang berusaha menyatukan Nusantara hanya dengan tinta dan pedang. Nusantara masyarakat luas ini berhasil disatukan yang terpecah dari pulau-pulau, dan ini merupakan sebuah kebanggaan dan motivasi bagi kita semua, serta inspirasi bahwasanya kita merupakan mata rantai dari generasi hebat pada masa lalu, dan kita tidak boleh melakukan hal-hal negatif, jauhi narkoba dan jauhi hal-hal yang buruk, tawuran. Kita harus kemudian positif dan selalu berkarya tentunya Gus ya, agar kemudian benar-benar kita tidak jadi penonton, kita tidak ndowe saja, dan kita jadi pelaku sejarahnya ya Gus. Terutama para pemuda-pemudanya. Terutama para pemuda. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan keilmuan, dengan keikhlasannya mengabdi untuk bangsa dan negara, dengan hatinya yang jernih untuk kemudian meratapi dan menangisi bahwasanya sudah waktunya kita kembalikan kejayaan bumi Nusantara kita ini, dan itu bisa diawali dari Majapahit, diawali dari Kabupaten Mojokerto. Luar biasa sekali. Jadi kita kembali membahas sejarah itu memang tidak pernah ada habisnya, tetapi sejarah ini tidak hanya masa lalu yang berlalu, tetapi menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua. Gus, mungkin terakhir dari Gus Bara, mungkin pesan atau mungkin doa bagi masyarakat dan untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto ini, Gus. Jadi pesan saya untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto, khususnya untuk para pemudanya, karena saya juga termasuk bagian dari pemuda tersebut, dan saya juga sebagai ketua gerakan pemuda Ansor Kabupaten Mojokerto mengharap kepada seluruh masyarakat, khususnya juga kaum mudanya, untuk menyiapkan diri untuk mengisi, menyongsong kebangkitan Nusantara ini nanti di tahun 2024 dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut sejarah, Nusantara di setiap 700-an, 7 abad ya, 7 abadan akan muncul, akan bangkit peradaban yang sangat besar di abad 7, iya. abad 14, dan ini sudah abad abad 21. 21. Kita menyongsong abad 21. Marilah kita songsong dengan sebaik-baiknya, dengan mempersiapkan keilmuan, khususnya generasi-generasi mudanya, mengikhlaskan tenaga pikirannya, hatinya untuk mempersiapkan kebangkitan Nusantara ke depan, dan itu dimulai dari Kabupaten Mojokerto. Hindari hal-hal yang tidak bermanfaat, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan sesuatu yang tidak ada fungsinya. Jadi lakukan sesuatu yang memiliki manfaat, dampak manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tinggalkan tawuran, sudah tidak zamannya lagi. Tinggalkan narkoba, tinggalkan hal-hal yang negatif, sudah tidak zamannya lagi. Marilah kita songsong kebangkitan ini, karena di luar Indonesia, di luar negara yang kita cintai ini, banyak hal-hal yang sangat disayangkan. Perangnya Ukraina dengan Rusia, perangnya Israel dengan Palestina di Gaza, ini kan hal yang sangat kita sayangkan, karena ini akan merusak kehidupan dan peradaban manusia. Maka oleh karena itu kita diberi kesempatan yang luar biasa, diberi ketenangan, keamanan, kenyamanan di dalam negeri kita ini. Marilah kita manfaatkan ketenangan, kenyamanan, keamanan negeri kita tercinta ini dengan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Karena di luar sana masih banyak negara-negara yang masih merebut kemerdekaannya, merebut hak tanah dan negaranya dari ancaman-ancaman orang-orang atau ancaman-ancaman negara yang mendoliminya. Oleh karena itu, marilah kita isi momen kebangkitan ini, momen kenyamanan, keamanan, ketentraman di dalam negeri kita ini dengan sebaik-baiknya,
tinggalkan sesuatu yang tidak memiliki manfaat dan tidak ada gunanya. Saya kira itu, dan semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya para generasi mudanya menyiapkan diri, menyiapkan keilmuan, menyiapkan tenaga dan pikiran, menyiapkan hatinya yang jernih untuk menangisi bagaimana negeri ini bisa bangkit kembali, Nusantara ini bisa bangkit kembali, dan tidak lain tidak bukan harus dimulai dengan para pemudanya, karena dalam satu hadis disebutkan syubbanul yaum rijalul ghadin. Pemimpin sekarang, pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Tapi fenomena ini sudah tidak lagi pemuda sekarang. Banyak pemuda sekarang sudah menjadi pemimpin-pemimpin, tidak menunggu masa datang. Kita lihat di negeri kita tercinta ini sudah banyak bermunculan para pemuda-pemuda yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin di kabupaten kotanya masing-masing. Oleh karena itu haruslah kita berbangga diri untuk kemudian menjadi bagian untuk menyiapkan kebangkitan negeri kita tercinta, Nusantara, Indonesia Jaya, Indonesia Raya. Terima kasih. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Ternyata dengan waktu singkat, dengan membedah sejarah ini, kita akan tahu ternyata gempar di lereng Gunung Welirang muncul Satrio Piningit. Siap.